Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TS TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa yang sudah mensubscribe channel kami, sudah mendukung channel kami, menyimak video kami dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mudah-mudahan Allah membalas para jenengan semua dengan kebaikan. Jazakumullah bil khair. Dan bagi para pemirsa yang baru menemukan channel ini, baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa tekan tanda tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tekan tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah kolom video ini. Pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan mengomentari YouTuber muda yang kritik guru sekumpul. Dalam ceramahnya menyatakan pernah bertemu dengan Rasulullah seperti itu, sehingga mereka itu tidak percaya. Guru sekumpul dituduh tahayul, dituduh halu, dituduh menyebar khurafat seperti itu. 444 tahun yang lalu pernah mengingatkan dengan sebuah hadisnya. Beliau bersabda, "Ya'ti zamanun ala ummati yafirruna minal ulama kama firrul ghanamu anid dabi. Wa idza kana kadzalika ibtalahumullahu ta'ala bi salasati asya'a. Al-awwalu yarfa'ul barakata min amwalihim, wasani sallallahu alaihim sultanan ja'iran, wasadis yakhrujuna minad dunya bighairi imanin." Ini dalam sebuah hadis Nabi bersabda, akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka lari dari ulama. Artinya lari itu tidak mau sudah kepada ulama, pada ketakutan, karena kambing-kambing ketakutan dari serigala. Fa kana kadzalik ibtalahumullahu ta'ala bisalasati asya'ah. Maka ketika umat sudah sedemikian, maka Allah akan menguji mereka, akan memberikan bala musibah kepada mereka dengan 3 perkara. Al-awwalu, yang pertama, yarfa'ul barakata min amwadihim. Allah akan mencabut barokah hartanya mereka sehingga tidak pernah cukup. Wasani, yang kedua, sallallahu alaihi sultanan jairon. Allah akan menguasakan kepada mereka, akan memberi pemimpin kepada mereka, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim. Wasalis, yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Ini naudzubillah min dzalik, mereka keluar dari dunia, artinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini pemirsa ya, bagi orang-orang yang tidak mau kepada ulama, selalu mengkritik ulama. Kita ingat, sepandai apapun kita, jangan sampai merasa lebih tinggi dari ulama, merasa lebih pintar dari ulama ya. Dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah ulama, seperti itu. Pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah ya. YouTuber muda ini hanya pintar ngomong, piawai berpidato, piawai membuat opini, piawai membuat konten. Yang nama kepiawaiannya, kepintarannya dalam membuat konten, membuat narasi itu digunakan untuk menyerang ulama, digunakan untuk menjelek-jelekan ulama ya. Sehingga ulama yang mengaku bertemu dengan Rasulullah dikatakan halu, dikatakan khurafat.
Kalian itu siapa para YouTuber? Kalian itu siapa? Seberapa pinter, seberapa alim, seberapa banyak kamu menimba ilmu agama sehingga berani mengkritik ulama ya. Ingat, ilmu kamu itu tidak seujung kuku dari ulama yang kalian kritik itu. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, fadlul alimi alal jahili ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Bahwasanya keutamaan ulama melebihi, mengungguli di atas orang-orang yang tak berilmu ya, jauh bagaikan bulan purnama yang bersinar, yang mengalahkan sinarnya bintang-bintang yang kecil itu. Bersama TV yang dirahmati oleh Allah, melalui channel ini, melalui video ini saya mengingatkan kepada, khususnya pada saya sendiri dan umumnya pada kaum muslimin, saudara-saudara sekalian, sahabat muslim, agar tidak berani, tidak macam-macam kepada ulama ya. Apalagi kalau ulama itu adalah seorang waliullah, di mana waliullah itu tidak nampak. Tidak semua wali itu diketahui orang. Banyak wali-wali Allah yang Allah sembunyikan, tidak Allah tampakkan kepada manusia. Jika kita mengkritik seorang ulama, yang mana ulama itu juga waliullah, maka Allah sangat murka kepada kita. Baiklah para pemirsa sekalian, saya akan membacakan sebuah hadis, itu di mana dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kalau seorang itu mengaku melihat atau bertemu dengan Nabi. Mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah keistimewaan tersendiri bagi orang-orang yang bertakwa. Ia bukan sekedar bunga tidur, bukan juga sebuah godaan dari setan, akan tetapi sebuah perjumpaan yang agung bersama junjungan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah telah menegaskan bahwa setan tidak dapat menyerupainya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi itu bersabda, man ra'ani fil manam, barang siapa melihatku di dalam mimpi, temu dengan Nabi di dalam mimpi, fasayaroni fil yaqzah, maka dia akan melihatku fil yaqzah, dalam keadaan sadar, artinya tidak tidur. Wala yatamassalu syaitanu bi, dan setan tidak dapat menyerupai aku. Ini sudah sabda Nabi ya. Jadi apabila seseorang itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah, maka suatu saat dia akan bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan sadar. Ini apa yang dikatakan oleh guru sekumpul tentang pengakuan beliau bertemu dengan Rasulullah itu hal yang wajar, hal yang bisa saja terjadi, karena itu adalah merupakan pemberian dari Allah, karunia dari Allah kepada seorang hambanya, bisa bertemu dengan nabinya, bertemu dengan junjungannya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis tersebut. Termasuk ini dasar bagaimana kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Rasulullah. Karena Muhammad bin Sirin idza qassa alaihi rajulun annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Muhammad bin Sirin ketika ada orang yang mengaku bertemu Rasulullah, apa yang beliau katakan? Qala sifli alladhi ra'aitahu, jelaskan kepadaku apa yang kamu lihat ya. Seperti apa bentuknya, bagaimana sifat-sifatnya. Fa in wasafalahu sifatan la ya'ribuha qala lam tarahu. Jika seseorang yang mengaku melihat Nabi itu ya menjelaskan satu hal yang tidak diketahui, artinya tidak sama dengan apa ya, dengan sifat-sifat Rasulullah, ini mengatakan kamu tidak melihatnya. Jadi beliau tidak langsung mengatakan kamu bohong, tidak, tapi beliau mengatakan kamu tidak melihatnya.
kamu tidak bermimpi. Fa akhrajal hakimu min tariqi Asim bin Kulayb haddatsani abi qala qultu li Abi Abbas radhiyallahu li Abbas ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam qala sifhu li qala zakatul Hasan ibn Ali fashabbahtuhu bihi wa qala qad ra'aitahu. Nih dikeluarkan dari Imam Hakim dari jalannya Imam Asim bin Kulayb ya. Beliau berkata menceritakan kepadaku siapa ayahku. Qala berkata ayahku. Qultu saya berkata Ibni Abbas kepada Ibnu Abbas ra'aitun nabiyya. Nah, jadi ayahnya Imam Asim ini mengaku kepada Sayyidina Abbas itu bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Saya melihat Nabi di dalam mimpi. Qala berkata siapa Ibnu Abbas huli, tunjukkan sifat-sifatnya kepadaku. Seperti apa sifat Nabi? Seperti apa bentuk Nabi? Qala menjawab siapa ayahnya Asim, zakartul Hasanah. Saya menuturkan Sayyidina Hasan bin Ali. Wasyabbahtuhu, kemudian saya serupakan Sayyidina Hasan bin Ali bihi dengan Nabi. Qala berkata siapa Ibnu Abbas qad ra'aitahu, kamu sungguh-sungguh melihat bermimpi Nabi, artinya betul-betul melihat. Jadi begini, dari hadis ini kita ambil kesimpulan, kalau ada orang yang bermimpi temu dengan Nabi, jangan langsung kita bilang halu, jangan langsung kita bilang khurafat. Itu perbuatan yang salah. Yang benar bagaimana? Kita cocokkan apa yang dia katakan dengan sifat-sifat Rasulullah. Bentuk Rasulullah itu kayak apa namanya, kepribadian Rasulullah itu seperti apa, dan mulai dari rambutnya kemudian kalau berdiri tegak bagaimana, wajahnya Rasulullah itu kayak apa, itu ditanyakan secara detail. Dengan catatan kita tahu sifat-sifat Rasulullah itu kayak apa. Kalau kita tidak tahu ya percuma. Makanya ulama termasuk guru sekumpul ini sudah tahu sifat-sifat Rasulullah itu seperti apa. Beliau orang alim, sehingga apa yang beliau katakan bertemu dengan Rasulullah itu sangat benar. Beliau tidak halu. Kalau hanya seorang YouTuber hanya mengandalkan viewernya banyak, mengandalkan subscribernya banyak, bisa ngomong, pintar bicara, tapi tidak berilmu, tidak tahu seperti apa sifat-sifat Rasulullah, seperti apa bentuk postur tubuh Rasulullah itu. Nah, jangan mengkritik ulama, terutama guru sekumpul. Wa ra'aitahu fin naumi hatta fa inna syaitan la yatamassalu bihi kama sabata dzalika fi sahihain wa la ya'malu biha fi ma yata'allaqu bil ahkam di adami dhabtin naimi la li syakki fi ru'yatihi. Dan bermimpi bertemu Rasulullah adalah dapat dibenarkan karena setan tidak dapat menyerupai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dua kitab Sahih Bukhari Muslim. Jadi orang yang mengaku, jadi kita jangan sembarangan ngomong khurafat, tahayul ya, sementara kita hanya kroco-kroco yang tak berarti, hanya youtuber yang hanya pintar ngomong, pintar ngoceh. Hanya itu kritikan dari saya untuk para youtuber yang mengkritik ulama, khususnya guru sekumpul. Hati-hati kalian, hai youtuber yang hanya pintar ngomong, hati-hati kalian. Jangan asal bisa ngeritik. Sekarang tunjukkan dasar dari khurafat dan tahayul itu. Anda dapat dari mana? Jelaskan. Bagaimana khurafat itu kriterianya? Jelaskan sedetail-detailnya khurafat itu. Jangan asal ngomong ya. Khususnya kami kaum Ahlussunnah wal Jamaah tidak terima kalian mengatakan guru sekumpul di khurafat ya. Kalian hanya youtuber yang hanya pintar ngomong, pintar ngoceh. Demikian sanggahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.